Part 92. Beberapa hari pun berlalu, Seren sudah tidak pergi ke kantornya. Dia selalu ikut bersama dengan Judah. Sayang, apa kamu lelah? Tidakkah sebaiknya kamu tinggal di rumah saja? Wajahmu pucat sekali. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu juga calon bayi kita. Judah memandang dengan khawatir pada sang istri yang sekarang ini tengah duduk di sampingnya. Aku tidak apa. Aku hanya tidak ingin jauh-jauh darimu. Jika aku hanya di rumah saja, itu berarti aku tidak bisa melihatmu pada siang hari. Seren berkata dengan bibir cemberut dan sikap manjanya. Oh iya sayang. Menurutmu apa ada sesuatu antara Nadia dan Jimmy? Sepertinya aku melihat tatapan berbeda di mata Jimmy. Apa menurutmu dia menyukai Nadia? Gina menopang dagu dengan sebelah tangan dan menoleh pada sang suami. Entahlah, jika itu benar, ku harap mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka. Judah mengangkat bahu dan bagian bawah bibirnya secara bersamaan. Ku harap juga seperti itu. Tapi Jimmy masih memiliki sebuah masalah. Dia masih belum bisa mengambil kembali perusahaan dan segala kekayaan yang diambil oleh pamannya. Apakah kita harus membantunya? Judah hanya tersenyum santai menanggapi pertanyaan sang istri. Kemudian dia berkata, biarkan dulu saja. Nanti baru kita bantu dia. Sekarang aku ingin kamu fokus pada kehamilanmu, jaga dirimu juga calon bayi kita. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada kalian. Seren mengangguk dan tersenyum. Hari ini kita akan pulang ke rumah utama. Kamu tidak lupa kan sayang? Tentu aku tidak lupa sayang. Judah dan Seren sudah tiba di rumah utama. Kakek, nenek, bagaimana keadaan kalian? Apa kalian baik-baik saja? Seren menyapa kakek dan nenek Judah dengan hormat. Kami baik-baik saja nak. Bagaimana denganmu dan calon cicit kami? Julia memeluk Seren penuh kasih sayang, lalu mengelus lembut perut Seren. Aku baik nek. Di mana kakek? Apa dia pergi memancing? Aku di sini cucuku. Apalah dayaku ini yang tidak memiliki teman memancing. Teman-temanku bisa menghabiskan waktu mereka bersama cucu atau cicitnya. Sedangkan aku, cucuku satu-satunya ini super sibuk, tapi tidak akan lama lagi ada cicitku yang akan aku ajak main. Hahaha. Mereka pun tertawa meskipun candaan kakek Wijaya tidak ada yang lucu sama sekali. Sudahlah, ayo masuk. Judah, bawa istrimu ke kamar terlebih dahulu. Nanti akan nenek panggil saat makan malam sudah siap. Judah mengangguk dan menggandeng Seren ke kamar mereka. Sayang, apa kamu sakit? Kenapa wajahmu begitu pucat? Seren memegang rahang sang suami dan memperhatikan wajahnya yang pucat. Tidak ada. Besok pagi, temani aku ke suatu tempat ya. Seren mengangguk mengiyakan ajakan sang suami. Entah apa yang terjadi, wajah Judah terlihat muram. Keluarga ini pun makan bersama dengan suasana yang begitu hangat. Meskipun begitu, kakek Wijaya memperhatikan wajah cucunya yang muram. Jud, nanti datang ke ruang kerja kakek sebentar ya. Ada yang ingin kakek bahas denganmu. Baiklah kek. Judah pun bergegas ke ruang kakeknya setelah makan malam. Kek, dia langsung masuk ke ruang kakeknya tanpa mengetuk pintu. Masuklah, kata sang kakek ketika melihat sang cucu yang muncul dari balik pintu. Kemarilah, duduklah di sini. Sang kakek menepuk sofa yang ada di sebelahnya, mengisyaratkan agar cucunya duduk di sana. Ada apa kakek memintaku kemari? Tidak ada, kakek hanya khawatir padamu, melihat wajahmu yang pucat dan muram seperti itu. Apakah kamu tidak apa-apa?
Wajah sang kakek terlihat cemas dan suaranya terdengar begitu khawatir. Aku baik-baik saja, kek. Kakek tidak perlu khawatir. Juda menyunggingkan senyum yang seakan dipaksakan. Aku kembali ke kamar dulu, kek. Seren nanti mencariku kalau terlalu lama meninggalkannya. Juda bangkit dari duduknya dan beranjak dari ruang kerja sang kakek. Hingga suara sang kakek menghentikan langkahnya. Kejadian itu sudah lama. Kamu harus bisa melupakan itu. Bagaimana aku bisa melupakannya, kek? Semua itu terjadi karena kesalahanku. Jika saja aku tidak memaksa mereka untuk membawaku pergi waktu itu, mungkin semua tidak akan terjadi dan mereka masih tetap bersama kita di sini. Juda hanya menoleh tanpa membalikkan badan. Suaranya terdengar begitu getir. Tatapannya yang biasa dingin kini terlihat begitu sedih. Tidak, jangan lakukan itu. Jangan tinggalkan aku. Ayah, ibu, jangan pergi. Aku tidak mau sendirian. Kumohon bawa aku bersama kalian. Juda bergumam dalam mimpi buruknya. Tubuhnya yang kekar dipenuhi keringat, air mata menetes dari matanya yang tertutup rapat. Dia tidur dalam kegelisahan. Seren merasakan suaminya yang gelisah dalam tidurnya. Dilihatnya keringat bercucuran di sekujur tubuhnya, disertai air mata yang terus mengalir juga gumaman yang tak kunjung berhenti. Dia bergegas ke dapur untuk mengambil handuk kecil dan air untuk membasuh badannya yang penuh keringat. Terkejutnya dia saat menyentuh sang suami dengan badan yang begitu panas. Dia bergegas mengambil termometer dan kain untuk mengompres sang suami. Nenek Julia melihat Seren yang bergegas ke dapur dengan kondisi panik. Seren, ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu cemas dan panik? Nek, Juda demam. Badannya begitu panas. Aku ke dapur untuk mengambil handuk kecil dan air dingin untuk membantu menurunkan panasnya. Sepertinya dia sedang mimpi buruk, dia terus bergumam dalam mimpinya. Seren menjelaskan dalam kondisi panik. Seren, nenek mohon padamu. Jangan pernah tinggalkan Juda. Meskipun dia terlihat kuat, namun dia itu begitu rapuh. Dia menenggelamkan dirinya dalam kesibukan untuk mengusir kesunyiannya selama ini. Sekarang ada kamu di sisinya. Nenek mohon jaga dia. Jangan biarkan dia kesepian atau bersedih lagi. Dia selalu melalui hari-harinya yang sulit sendirian. Dia tidak pernah mengizinkan kami masuk ke dunianya. Jadi kami hanya bisa menitipkan dia kepadamu. Temani dia di masa sulitnya. Bantu dia untuk bisa melalui masa lalunya yang kelam. Nenek Julia meneteskan air mata saat berbicara. Dia begitu sedih membayangkan cucu satu-satunya itu tenggelam dalam rasa bersalah. Nenek, sebenarnya apa yang terjadi dengan Juda? Ada apa dengan masa lalunya? Aku tidak bisa melihat dia bersedih, Nek. Tolong beritahu aku, agar aku bisa membantunya. Seren memohon kepada sang nenek untuk menjelaskan semuanya. Kemarilah, kita bicara sambil duduk. Ajak sang nenek kepada Seren. Waktu itu Juda baru berusia 10 tahun. Dulu dia anak yang ceria dan ramah. Dia meminta orang tuanya yang biasanya sibuk untuk menemaninya ke kebun binatang. Mereka pergi bersama dengan ceria. Itu juga terakhir kalinya kami melihat tawa Juda. Karena sepulang dari sana, mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan dan berguling hingga meledak. Ibu Juda mendorong Juda kecil keluar, namun mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Juda melihat ibu dan ayahnya tersenyum sebelum kematian mereka, hingga akhirnya mobilnya mereka meledak dan terbakar. Juda melihat sendiri bagaimana ibu dan ayahnya terbakar hidup-hidup.
Dari situ Judah yang dulu ceria berubah menjadi dingin dan penyendiri. Dia menyalahkan diri sendiri karena kejadian itu. Tawa seakan hilang dari wajahnya. Dia hanya menyibukkan diri dalam kesibukan belajar dan bekerja. Besok adalah hari terberat untuknya. Karena besok adalah hari di mana mereka mengalami kecelakaan. Nenek rasa dia mengingat hari itu. Jadi nenek mohon, temani dia. Jangan pernah meninggalkannya. Dia tidak akan sanggup jika harus kehilangan lagi. Nenek Julia menitikkan air mata saat bercerita. Seren pun tak kuasa menahan tangis ketika mendengar cerita tentang masa lalu sang suami. Aku berjanji, Nek. Aku tidak akan meninggalkan Judah. Aku juga tidak akan membiarkan dia merasakan kesepian lagi. Aku akan selalu berusaha hidup bahagia bersama dengannya. Nenek tidak perlu khawatir lagi. Sekarang ada aku yang akan selalu menemaninya. Terima kasih ya nak. Nenek bersyukur Judah bisa menikah denganmu. Nenek memeluk Seren. Dia pun membalas senyumnya dengan wajah yang sendu. Seren kembali ke kamarnya dan melihat sang suami yang masih gelisah dalam tidurnya. Seren mendekat dan duduk di samping sang suami. Sayang, aku tidak akan membiarkanmu mengenang masa lalumu yang menyedihkan. Seperti kamu mengisi hari-hari dengan kenangan indah. Seperti itu pula akan aku buat kenangan indah untukmu. Hingga tak ada tempat untukmu menyimpan kejadian masa lalu yang kelam itu. Kita hanya akan mengingat masa-masa yang indah saja. Cup. Seren berbisik dengan air mata yang masih menetes dan menciut kening Judah dengan lembut.